Kalau sudah selesai tanam, saya melakukan penyepraian dengan ini. Tidak semua orang petani melakukan penyepraian menggunakan ini. Yang mana fungsi dari auksin ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat alam kita dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Amin. Baik, pagi hari ini saya sudah berada di kediaman Mas Hendrik dan kita akan berbincang atau bertanya-tanya tentang bagaimana budidaya tomat. Mudah-mudahan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin bertani tomat. Kita langsung bertanya saja kepada beliaunya. Bisa dikenalkan Mas, namanya siapa Mas? Mas Hendrik. Namanya Mas Hendrik ya teman-teman. Baik, bisa kita lihat di sekeliling kita sahabat ada tanaman tomat di sini. Di sini sampai tanam berapa bungkus Mas? 1 bungkus, yaitu tomat servo F1. Ya, di sini jenis tomatnya tomat servo F1 dari Panamera. Ya, dari Panamera. Ini sudah umur berapa bulan Mas tomatnya sampean? Kurang lebih hampir 1 bulan, 29 hari. Ini kalau kita bisa lihat ya sahabat, ini sangat subur. Nah, kalau saya pernah pengalaman nanam tomat 1 bulan itu kayaknya kalau mau dilihat belum segini lah suburnya, karena ini sudah tinggi sekali, mungkin sekitar 50 cm tingginya. Nah, mungkin kita bisa tanya Mas, kalau dari umur semai itu untuk dipindah tanamkan ke beddingan itu umur berapa? Umur saya menanam ini dari persemaian yaitu umur 17 hari. Setelah semai 17 hari pindah ke lahan. Ya, 17 hari pindah ke bedengan. Untuk masa generatif seperti ini, pupuk yang digunakan apa saja? Dari pertama pindah tanam sampai usia 1 bulan ini lebih. Saya melakukan setelah pindah tanam, saya cukup memupuk yaitu 2 kali. Yang pertama kocoran, pupuk kocor, yang mana pupuk kocor ini saya menggunakan pupuk yaitu NPK 1616 dari Pak Tani, yaitu Ultradap sama kalsium. Yang mana pupuk Ultradap saya menggunakan 3 sendok, NPK 1616 Pak Tani saya menggunakan 1 gelas, kalsiumnya 3 sendok yang saya larutkan ke dalam 10 liter air. Kemudian saya kocorkan kurang lebih jarak berapa senti? 5 cm dari tanaman waktu tanaman masih berumur 10 hari setelah tanam. Dan yang kedua, setelah itu umur 19 hari setelah tanam, saya melakukan pemupukan susulan yaitu pupuk tabur. Saya menggunakan Ponska sebanyak 1 karung, yang mana 1 gal kurang lebih jaraknya 10 cm dari pohon. Alhamdulillah pada masa pertumbuhan ini tomat saya tumbuh subur. Kalau boleh tahu nih Mas, ini dari pertama tanam sampai umur 1 bulan lebih ini, 1 bulan ya, 1 bulan ini dengan pemupukan yang seperti yang jelaskan tadi, itu interval berapa hari untuk pemberian pupuk kembali? Untuk sementara ini baru saya lakukan 2 kali, belum melakukan pemupukan karena belum mekar bunganya. Kalau sudah mekar mungkin saya melakukan pemupukan yaitu dengan menggunakan KNO 3 putih. Saya kocorkan ke tiap-tiap tanaman, ke lubang tanaman. Nah, biasanya kan tomat itu tanaman yang terkenal dengan hama yang sangat banyak. Nah, pas di masa-masa generatif ini, apakah sudah ada hama-hama yang mengganggu atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah tanaman saya ini tidak terlalu banyak hama, yaitu seperti trip atau tungo. Saya melakukan pencegahan, penyempraian yaitu menggunakan Winder, ya, bahan aktifnya yaitu imidacloprid. Saya gunakan 1 sendok per tangki 17 liter. Kemudian saya semprotkan. Alhamdulillah tanaman saya bebas kutu kebul sama trip. Dan saya menggunakan lagi yaitu Abamectin, merek dagangnya yaitu Cronus. Saya gunakan 10 ml per tangki sebagai rollingan. Saya semprotkan ke tanaman
agar tanaman saya bebas dari trip dan tungau. Mungkin itu saja. Itu kan apa yang sampai jelaskan tadi adalah pencegahan. Nah, kalau mungkin untuk teman-teman yang ingin juga melakukan hal yang sama, kalau untuk pencegahan itu di umur berapa hari? Ya, mulai semenjak tanam kalau bisa dilakukan pencegahan minimal ya 3 hari sekali, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Jangan terlalu sering melakukan penyepreian karena menimbulkan kekebalan terhadap hama dan penyakit. Gitu saja. Dilihat dari kondisi tanaman ini subur, sehat, ya tidak terlalu dilakukan sesering mungkin untuk menyeprai, karena kalau tanaman kita lakukan penyepreian terlalu rutin, maka tanaman akan resisten, yaitu kebal terhadap hama dan penyakit. Biasa kalau yang sering sampean temui itu hama yang ada di tomat itu hama apa saja? Hama yaitu seperti hama mungkin ya tungau, kutu kebul, trip, itu mungkin ya. Kalau penyakit kan saya rasa seperti Phytophthora atau layu fusarium begitu ya. Itu saja. Kalau untuk pencegahan jamurnya, saya melakukan penyepreian dengan menggunakan antrakol 2 sendok per tangki, mungkin itu. Kalau untuk bunga sendiri biasanya di umur berapa itu bunga itu sudah mulai belajar buah? Kurang lebih kemungkinan di umur 40 hari. Ini kan bunganya belum mekar ini. Mungkin kemungkinan di umur 40 hari sudah 40 hari setelah tanam itu kelihatan buah-buah kecil-kecilnya ya. Sudah mekar baru kelihatan buah kecil-kecilnya. Nah, kemudian untuk menyusul masa vegetatif atau pembuahan, maka langkah-langkah seperti apa saja yang harus kita lakukan, Mas? Mungkin kalau misalkan di masa generatif hama mungkin sudah bisa teratasi, kemudian langkah selanjutnya di masa vegetatif itu apa saja? Di masa vegetatif yang saya lakukan kalau bunga sudah mulai mekar, saya melakukan pupuk susulan, kocor terutama ya. Agar maksimal buahnya saya menggunakan KNO 3 putih, kemungkinan ya 4 sendok per 10 liter air. Ya saya tidak campur dengan pupuk lain agar maksimal, maksudnya kalau dicampur pupuk lain saya rasa kurang mantap gitu saja. Nah, saya juga ingin kita juga sering menemui beberapa petani menggunakan KNO 3 putih. Nah, sebenarnya kandungan apa saja yang ada di KNO itu sehingga banyak petani yang menggunakan KNO 3 putih di masa vegetatif? KNO 3 putih kandungannya yaitu kalium sebesar kalau tidak salah 45% dan nitrogennya sebesar 13%, yang mana pada masa vegetatif tidak terlalu banyak membutuhkan nitrogen, tetapi banyak membutuhkan seperti kalium, yang mana unsur kalium dibutuhkan untuk pembesaran buah dan agar bunga tidak rontok. Kemudian nanti di masa pembuahan kan itu banyak sekali kendala, seperti misalkan rontok bunga, kemudian pas sudah buah ada lagi busuk pantat. Nah, itu kan biasanya kita yang seperti saya juga petani pemula juga yang belum tahu, jadi kita biasanya melakukan pencegahan jika sudah terjadi. Itu sebenarnya itu bukan pencegahan sebenarnya, karena saya juga dulu belum tahu, dan sekarang juga saya mungkin mau nanam juga tomat, tapi saya juga belum tahu caranya. Itu pencegahannya seperti apa sih kalau untuk busuk pantat itu? Kalau untuk busuk pantat saya melakukan pemupukan yaitu sejak kecil itu dengan kalsium itu tadi, tapi cuma 1 kali saja, dan selanjutnya saya cuma melakukan dengan penyepreian yaitu menggunakan kalsium CNG. Dari kecil saya melakukan penyemprotan dengan CNG. Saya sendiri saja tidak saya campur apa-apa, CNG 3 sendok per tangki 17 liter. Dan ini juga kalsium biasa kalau petani tomat kan ada 2, Mas ya. Ya. Kalsium yang pakai Bubuk
Iya, yang bubuk itu sama yang CNG. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih? Kalau dari kedua kalsium ini? Kalau perbedaannya saya rasa kalau untuk dikocor itu lebih bagus yang bubuk, yang serbuk itu kalau untuk dikocor ya. Tapi kalau untuk yang dispray, disemprotkan, saya rasa lebih bagus yang CNG karena dia itu berbentuk nitrat yang cepat diserap oleh tanaman, baik musim hujan maupun musim kemarau seperti saat ini. Karena ini masih masa generatif ya, jadi kita tidak bisa bertanya lebih jauh. Mungkin nanti kita akan bertanya lagi di episode selanjutnya, dan kita hanya bertanya tentang masa generatif ini. Tadi alhamdulillah untuk masa pembuahan dan vegetatif sudah dijelaskan, dan itu hanya sebagian kecil saja. Nanti akan dibahas lebih lanjut di masa yang akan datang, di saat masa pembuahan atau masa vegetatif. Dan mungkin kita akan bertanya lagi tentang ini apa di pupuk generatif ini, di masa generatif ini ada pupuk apa saja yang dipakai. Mungkin tadi ada Ya, Mas Hendrik bawa tadi kecil tadi apa? Bukan. Bisa dijelaskan mungkin Mas? Oh ini, saya di masa generatif waktu pindah tanam, saya melakukan penyepraian menggunakan yang mana ini? Menggunakan ini yaitu ZPT yaitu auksin. Setelah pindah tanam, kalau sudah selesai tanam, saya melakukan penyepraian dengan ini. Tidak semua orang petani melakukan penyepraian menggunakan ini. Yang mana fungsi dari auksin ini, auksin 75% itu mengurangi stres pada saat pindah tanam dan mempercepat pertumbuhan akar. Nah, selanjutnya setelah itu saya melakukan penyemprotan. Kalau sudah sehat, saya melakukan penyemprotan menggunakan sitokinin, yang mana sitokinin ini mempercepat pertumbuhan tunas, mencegah kekerdilan tanaman, dan mempercepat penyerapan unsur hara. Yang mana kita lihat alhamdulillah tomat saya tumbuh subur. Mungkin sebagian saja yang mati karena faktor curah hujan, tapi kemungkinan tidak ada yang kerdil lah. Kalau untuk pengaplikasian sendiri Mas, ini kedua pupuk ini apakah di pupuk cair tadi? Pupuk cair. Ya. Kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, apakah kedua pupuk ini diaplikasikan secara terpisah atau bisa dimix? Saya melakukannya secara terpisah. Yang mana pada saat 5 hari setelah pindah tanam, saya melakukan penyepraian menggunakan auksin ini sebanyak 30 ml per tangki, dan yang selanjutnya 10 hari setelah tanam saya melakukan penyepraian menggunakan auksin 60 ml per tangki. Dan pertanyaan selanjutnya Mas, ini untuk pupuk daun ini yang saya rasa tomatnya ini subur sekali, ini menggunakan pupuk apa saja? Yang saya lakukan penyempraian menggunakan pupuk yaitu PUC cair Jimmy Hantu. Saya semprotkan sendiri terpisah. Saya menggunakan 30 ml per tangki, 17 liter saya semprotkan ke tanaman. Yang kedua, saya melakukan penyepraian menggunakan yaitu asam humat, asam sulfat, dan asam amino, yaitu dari merek dagangnya dari Prohumat, yang mana alhamdulillah tomat saya daunnya kelihatan lebar dan subur tanpa ada penyakit, yang mana asam amino sendiri yaitu penting bagi tanaman dan memperlebar daun. Oke, terima kasih kepada Mas Hendrik yang sudah berbagi ilmunya. Baik sahabat, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Mas Hendrik tentang bagaimana cara perawatan tomat servo ya. Karena di tempat kami ini yang sangat cocok atau dominan yang ditanami oleh para petani di tempat kami adalah tomat dari panah merah, yakni Servo F1 ya. Dan alhamdulillah tadi bincang-bincang kita kepada Mas Hendrik sudah selesai, dan beliaunya sudah berbagi ilmu tentang bagaimana cara perawatan tomat tersebut. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua.
Dan yang dijelaskan tadi seperti pupuk dan cara penanganan hama bisa diaplikasikan juga di kebun tomatnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe. Saya ucapkan juga banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.